Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Administrasi Publik kelas 1C. Kami akan mempresentasikan tentang penerapan etika administrasi publik dalam pelayanan perizinan usaha di Indonesia yang dikaitkan dengan etika administrasi publik. Apa itu etika? Etika merujuk pada dua hal. Etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai yang dianut oleh manusia serta pembenarannya. Nah, etika itu merupakan cabang filsafat. Etika yaitu pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, etika juga berkaitan dengan administrasi publik. Jadi, apa etika administrasi publik itu? Yaitu aturan atau standar pengelolaan, arahan, moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen, aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Nah, etika administrasi publik ini juga diperlukan banget karena selain untuk perbaikan kualitas pelayanan publik, etika administrasi publik juga untuk pembaharuan dan peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Nah, di dalam etika administrasi publik ini juga terdapat aspek-aspek yang harus diterapkan karena kalau tidak akan terjadi beberapa permasalahan. Nah, aspek yang pertama itu adalah demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Nah, pengertian demokrasi menurut Charles Costello adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebebasan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi menurut Wilhelm Wundt. Yang pertama adalah legitimasi pemerintah yang didasarkan dari keputusan-keputusan pemerintah yang mewakili keinginan rakyat. Artinya, apapun yang dilakukan pemerintah baik patuh pada aturan hukum didasarkan untuk menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kehendak rakyat. Terus yang kedua, pengaturan pengorganisasian musyawarah mufakat atau perundingan untuk memperoleh legitimasi dengan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Yang ketiga, pemilihan secara rahasia dan tanpa adanya paksaan. Dan yang terakhir adalah terdapat hak-hak dasar misalnya kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan pers. Selanjutnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari demokrasi. Nah, kelebihan yang pertama adalah pemegang kekuasaan dipilih menurut suara dan keinginan rakyat. Yang kedua, mencegah adanya monopoli kekuasaan. Dan yang terakhir adalah kesetaraan hak, membuat setiap masyarakat dapat ikut serta dalam sistem politik. Namun ada pula kekurangannya. Yang pertama adalah kepercayaan rakyat dapat dengan mudah digoyangkan, misalnya melalui pengaruh-pengaruh media sosial. Yang kedua, kesetaraan hak dianggap tidak wajar karena menurut para ahli setiap orang memiliki pengetahuan politik yang tidak sama. Dan yang terakhir adalah konsentrasi pemerintah yang sedang menjabat akan memudar di saat dekatnya pemilihan umum berikutnya. Nah, aspek penting dalam etika administrasi publik yang kedua adalah birokrasi. Birokrasi sendiri berasal dari dua kata, breu dan kratia. Breu yang artinya meja atau kantor dan kratia yang artinya pemerintah. Dan pengertian birokrasi sendiri adalah suatu sistem kontrol dalam sebuah organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan rasional dan sistematis yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka menyelesaikan tugas administrasi. Birokrasi juga memiliki fungsi dan peran dalam pemerintahan. Yang pertama adalah melaksanakan pelayanan publik, yang kedua pelaksanaan pembangunan yang profesional, yang ketiga perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan atau manajemen pemerintah, dan yang terakhir adalah alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara yang netral, bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik. Nah, selanjutnya gimana
sih birokrasi pemerintahan di Indonesia itu? Birokrasi pemerintahan di Indonesia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah sentralisasi yang cukup kuat. Nah, sentralisasi yang cukup kuat ini juga merupakan ciri dari birokrasi yang rasional. Di Indonesia sendiri, sentralisasi yang kuat dan aman merupakan salah satu aspek yang paling menonjol dalam penampilan birokrasi di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan. Meskipun kesulitan merumuskan uraian tugas dalam suatu birokrasi, namun itu merupakan kebutuhan yang sangat nyata karena jarang sekali birokrasi kita memilikinya secara lengkap. Yang ketiga adalah menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi. Sama seperti sentralisasi yang kuat, menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi juga merupakan aspek yang paling menonjol dalam birokrasi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah pendelegasian wewenang yang kabur. Nah, dalam birokrasi Indonesia ini, pendelegasian wewenang ini masih menjadi masalah. Namun meskipun struktur birokrasi pada pemerintahan di Indonesia sudah hierarkis, dalam kenyataannya segala keputusan sangat bergantung pada pimpinan tertinggi dalam birokrasi. Sementara hubungan antar jenjang dalam birokrasi ini diwarnai oleh pola hubungan pribadi. Nah, aspek penting yang terakhir dalam etika administrasi publik adalah pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik menurut undang-undang adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, di dalam pelayanan publik ini juga memiliki 12 asas penting. Yang pertama adalah kepentingan hukum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etika administrasi publik dalam praktek. Di dalam etika administrasi publik dalam praktek itu ada asas-asas umum birokrasi pemerintahan yang baik, seperti prinsip demokrasi, keadilan sosial dan pemerataan, mengusahakan kesejahteraan umum, mewujudkan negara hukum dan dinamika dan efisiensi. Yang pertama ada prinsip demokrasi. Prinsip utama demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Rakyat menentukan pula bagaimana berbuatnya. Sistem pemerintahan demokratis suatu negara dapat digolongkan ke dalam 3 macam bentuk, yaitu 1. Sistem parlementer, yang kedua sistem pemisahan kekuasaan, dan yang ketiga sistem referendum. Lalu ada keadilan sosial dan pemerataan. Persoalan keadilan sosial dan pemerataan seringkali muncul sebagai akibat dari kurang meratanya distribusi hasil-hasil pembangunan. Oleh sebab itu, salah satu asas umum pemerintahan dan administrasi pembangunan yang perlu mendapat perhatian lebih besar sekarang ini adalah yang menyangkut keadilan. Kemudian, ada alasan mengapa pentingnya etika dalam birokrasi. Ketika kenyataan yang kita inginkan jauh dari harapan kita, maka pasti akan timbul kekecewaan. Begitulah yang terjadi ketika kita mengharapkan agar para aparat birokrasi bekerja dalam penuh rasa tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan yang dijunjung. Sementara pada kenyataan yang terjadi, mereka sama sekali tidak bermoral atau tidak memiliki etikanya sama sekali. Maka disitulah kita mengharapkan adanya aturan yang dapat ditegakkan yang menjadi norma atau rambu dalam melaksanakan tugasnya. Alasan pentingnya etika dalam birokrasi ini ada beberapa asas umum pemerintahan yang baik, yaitu seperti asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, dan asas keterbukaan. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan undang-undang, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Maksudnya, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi publik. Dan yang kedua ada asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
Yang ketiga ada asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya, asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu ada asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan kenyataannya. Dengan ketat memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang dari saya, terima kasih. Alur Pelayanan Perizinan Terpadu atau P2T Jawa Timur. 1. Mendaftar di website P2T atau download aplikasi P2T Jatim di Play Store dan mengisi data awal. 2. Cek email atau SMS untuk verifikasi data pendaftar. 3. Melengkapi data diri pemohon dan data perusahaan atau badan hukum. 4. Upload berkas persyaratan sesuai dengan yang diminta. 5. Tunggu proses verifikasi oleh petugas yang berwenang. 6. Proses verifikasi akan disampaikan melalui email dan notifikasi pada aplikasi Android. 7. Setelah proses verifikasi selesai, akan diberikan kode booking untuk penyerahan izin. 8. Datang ke P2T untuk mengambil naskah izin dengan membawa kode booking dan berkas yang diminta. Pengambilan bisa dilakukan di service point yang tersebar di Jawa Timur, yaitu Madiun, Kediri, Jember, dan Malang. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu materi tentang kasus penyalahgunaan etika dan administrasi pada pembuatan surat izin usaha. Sebelum membahas pada kasus ini, saya akan membahas tentang perizinan dalam membuat surat izin usaha. Pelayanan perizinan diatur dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2009. Masalah yang kerap terjadi pada kegiatan pelayanan publik yang pertama yaitu birokrasi yang berbelit-belit. Maksud dari birokrasi yang berbelit-belit ini adalah di mana pada tahapan atau proses pembuatan pelayanan publik tersebut harus menjalani proses yang cukup panjang dan juga rumit. Yang kedua yaitu pemungutan liar yang dilakukan oleh para birokrat yang tidak bertanggung jawab. Maksud dari pemungutan liar ini adalah adanya uang pinta atau uang pada biaya lebih yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Biasanya hal ini dilakukan oleh para birokrat atau pelayan publik yang melanggar etika administrasi publik. Dan kasus ini dapat masuk ke dalam kasus korupsi. Dan yang ketiga yaitu waktu yang terlalu lama untuk poin ketiga ini maksudnya adalah para birokrat yang mengurus pelayanan publik tersebut mengundur-undur atau memperlambat dan memperpanjang waktu penyelesaian surat izin tersebut. Jadi surat izin tersebut jadi atau selesai tidak sesuai dengan tanggal atau waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ketiga masalah tersebut adalah masalah birokrasi yang seringkali terjadi pada Indonesia, yang mengakibatkan birokrasi di Indonesia ternilai lamban atau buruk. Terus yang selanjutnya yaitu tentang kasus pelayanan perizinan dalam pembuatan surat izin usaha. Lembaga pelayanan publik yaitu Ombudsman menilai bahwa kualitas pelayanan perizinan di Indonesia sangat buruk sekali dikarenakan masih adanya masalah yang kerap dilakukan atau oleh para birokrat pada birokrasi atau pelayanan publik yang dijalani. Apabila permasalahan tersebut tidak segera dihilangkan dalam birokrasi di Indonesia, maka birokrasi atau pelayanan publik di Indonesia akan terus terjadi dan tidak akan membuat perekonomian di Indonesia atau dalam mensejahterakan rakyat. Sebagai contoh kasus dalam penyalahgunaan atau dalam kasus perizinan dalam pembuatan surat izin usaha ini, kelompok kami mengangkat kasus
saya akan menjelaskan tentang macam-macam pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan ada 9, yaitu yang pertama yaitu izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang kedua, surat izin tempat usaha yaitu SITU. Yang ketiga, izin gangguan atau Hinder Ordinancy yaitu HO. Yang keempat, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kelima, tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang keenam, tanda daftar industri atau TDI. Yang ketujuh, tanda daftar gudang atau TDG. Yang kedelapan, izin usaha industri atau IUI. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol atau SIUPMB. Yang telah saya sebutkan tadi adalah beberapa atau macam-macam dari pelayanan perizinan yang ada di Indonesia. Proses pengajuan permohonan izin usaha di Kabupaten Madiun banyak dikeluhkan oleh sejumlah pengusaha. Lebih dari 5 bulan berkas dokumen pengajuan izin yang telah masuk ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tak kunjung mendapatkan tanda tangan oleh Bupati Madiun. Hingga akhirnya ada 2 calon investor mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Selanjutnya, tim Ombudsman melakukan pengecekan di kantor dinas PMPTSP setempat, serta menanyakan proses pengajuan izin usaha yang telah diajukan oleh para pengusaha. 2 pengusaha tersebut bergerak di bidang produksi sepatu di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, dan perumahan di Desa Kebon Agung, Kecamatan Balirejo. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Muslim, mengatakan bahwa calon investor mengajukan permohonan izin usaha sejak pertengahan 2018. Pihaknya merekomendasikan kepada pejabat di lingkup DPM PTSP agar izin usaha para pengusaha segera diterbitkan. Izin prinsipnya begitu. Nah, kemarin kan terkendalanya dari peraturan Bupati yang memang belum selesai begitu, karena ada beberapa regulasi yang menurut Pak Bupati itu tidak pas begitu. Nah, ini alhamdulillah Mei kemarin itu sudah jadi peraturannya, dan mungkin untuk besok penyerahan izinnya itu sekaligus sosialisasi terkait peraturan yang baru tersebut. Perizinannya tadi yang kita urus ini cuma 2, Pak. Jadi yang masuk di Ombudsman itu 2, yang kita urus itu 2 gitu. Apa aja itu, Pak? Terkait perumahan, satunya terkait pabrik sepatu ya. Sementara itu, Kepala DPM PTSP Kabupaten Madiun Ari Krisdiananto menjelaskan lambannya proses penertiban izin usaha disebabkan lantaran masa transisi pemerintahan dan rencana penertiban digulirkan, maka izin tak kunjung diterbitkan. Jadi kami jelaskan, pertama adalah karena regulasi. Pada saat pergantian pimpinan, Pak Bupati masih ada regulasi yang belum sempurna. Yang pertama, terkait tata ruang, karena hasil kajian dari UGM harus dikaji ulang. Kemudian LP2B, Pak Bupati juga mendaki adanya kejelasan bahwa 21 hektar itu di mana. Kemudian permasalahan yang ada bahwa ketika izin belum diterima oleh pemohon, sudah ada kegiatan 1 pengurukan, 2 pembangunan, kemudian ketiga diperjualbelikan, padahal izin belum dipegang oleh pemohon. Ini jadi permasalahan. Setelah ini pihak DPM PTSP akan menyerahkan sekitar 28 berkas izin usaha pada pekan depan dengan dihadiri oleh pemangku wilayah setempat. Tova Pradana, JTV, Madiun. Kasus pelanggaran etika administrasi publik dalam pembuatan surat izin usaha di Jawa Timur. Dalam pelayanan surat izin usaha perdagangan atau SIUP sendiri masih menuai banyak permasalahan. Indonesia sendiri mendapati peringkat atau urutan ke 129 dari 188 negara di dunia. Masih jauh dari kata sempurna maupun baik. Hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan yang buruk. Padahal dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik sudah menetapkan agar memperkuat komitmen suatu negara dalam mempercepat pelayanan publik. Apabila negara kita gagal bersaing dalam suatu hal yaitu pelayanan publik, maka masyarakat kita akan semakin tertinggal dan menimbulkan adanya kalah daya saing masyarakat ekonomi ASEAN.
Apabila tidak ada perbaikan suatu sistem tertentu, negara kita akan semakin tertinggal kesejahteraannya. Pada sektor pelayanan di Jawa Timur, memiliki kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh provinsi Jawa Timur. Permasalahan pelayanan publik di Jawa Timur sendiri menemui berbagai permasalahan yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Data kasus pelayanan surat izin usaha dapat dilihat pada tabel yang terdapat pada slide. Data tersebut adalah kasus pelayanan surat izin usaha di Jawa Timur. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2017, kasus pelayanan perizinan di Jawa Timur sudah mulai membaik. Jika dilihat dari tabel di atas, dan Kabupaten Pasuruan menempati peringkat nomor 3 di Jawa Timur mengenai pelayanan publik. Jika dilihat Kabupaten Pasuruan sendiri pada tahun 2015 mendapatkan 450 kasus, masih jauh dibandingkan dengan daerah Blitar dan Malang yang memperoleh 552 kasus dan 498 kasus. Hampir 10% dari peringkat 1 dan 2 dari tahun ke tahun, Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan dalam segi pelayanan publik dan dapat dikatakan lebih baik dari daerah-daerah lainnya. Pelayanan di beberapa kabupaten atau kota di Jawa Timur. Yang pertama yaitu Surabaya. Surabaya yang notabene menjadi pusat dari ibu kota Provinsi Jawa Timur, masih juga ditemui adanya permasalahan dalam bidang pelayanan publik. Ombudsman menilai kualitas pelayanan di Surabaya masih sangat jauh dari kata baik, dalam kata lain buruk. Surabaya yang harusnya menjadi tonggak acuan di daerah lainnya dalam pemberian pelayanan yang ada berbagai kelurahan dan kecamatan yang ada di Surabaya masih belum menyediakan adanya pelayanan yang baik. Bahkan masih belum ada penyediaan informasi alur pelayanan, ruang pengaduan, dan standar pelayanan. Ketidaktersediaan informasi seperti ini berpotensi menimbulkan banyaknya maladministrasi, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi. Yang kedua yaitu Blitar. Blitar pelayanan SIUP juga menemui permasalahan. Masalah paling utama yaitu adanya pungutan biaya yang tak sesuai dengan standar yang ditentukan. Tidak hanya itu, masalah tentang kapan jadi surat SIUP yaitu hampir 2 bulan baru bisa jadi surat permohonan SIUP tersebut. Tentu saja itu membuat para pemohon ragu dan bahkan merasa permohonan yang dia buat tidak segera disikapi oleh pemerintah, seakan-akan diabaikan. Itu membuat semua permohonan merasa kurang percaya dengan kinerja pemerintah. Dalam pelayanan di kabupaten yang ketiga yaitu Kabupaten Pasuruan. Dalam pelayanan di Kabupaten Pasuruan masih dijumpai banyaknya kekurangan antara staf maupun individu yang lebih paham dalam menangani banyaknya keluhan masyarakat dalam bidang pelayanan. Setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah, baik dalam segi penyediaan, pengklasifikasinya, pengumpulan, dan pelayanan informasi, pada dasarnya peran pemimpin daerah sangat penting dalam kesuksesan pelayanan di daerah Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya pemimpin yang kurang berkualitas akan berdampak pada kualitas pelayanan yang ada pada suatu daerah, terutama di daerah Kabupaten Pasuruan sendiri. Seharusnya seorang pemimpin harus responsif dalam menyikapi permasalahan. Apabila dalam pelayanan masih terdapat respon yang tidak baik, itu akan berdampak pada masyarakat yang ingin menggunakan layanan tersebut. Permasalahan yang terjadi pada layanan perizinan tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Nampaknya permasalahan ini dapat terjadi di mana saja, tidak terkecuali di daerah-daerah. Kabupaten kota, badan pelayanan dan penanaman modal,
lebih disorot dalam permasalahan ini. Bagaimana tidak, dinas ini yang lebih berhak dan memfasilitasi para pemohon surat izin untuk mendirikan usaha.